Nah, kemudian Trimurti ini disempurnakan sastranya, disempurnakan wawasannya, disempurnakan fungsi manfaatnya, diaplikasikan kepada Buana Agung dan Buana Alit, dijadikan tolak ukur, kaji, uji, bukti, dan evaluasi atas hidup manusia, diselaraskan atas Tri Angge, diselaraskan atas Tri Bayu Sakti, diselaraskan atas Bayu Sabda, diselaraskan atas Tri Buana, diselaraskan atas Tri Sakti, diselaraskan atas Tri Puruse, diselaraskan atas Tri Guru, maka menjadilah konsep Trimurti begitu hebat. Ya. Nah, setelah dipahami bagaimana wawasan Trimurti itu begitu besar dan begitu hebat, maka nama-nama sekta ini dengan mudah mereka melebur diri. Ya. Ngiring sarang sami ngaturang pangasungare Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ayo semeton sarang sami sekadi keputusan kita, sepakatan kita tadi siang untuk pembelajaran malam niki adalah melanjutkan pembelajaran hasil pembelajaran kita minggu lalu, di mana malam ini kita akan meneruskan pembelajaran yaitu pembahasan tentang sanggah kemulan. Pada minggu lalu kita membahas tentang konsep peleburan sektarian menjadi keyakinan Trimurti. Yang mana di Bali, hasil dari kajian beberapa narasumber ahli sastra, itu menyebutkan di Bali ada yang mengatakan pertama ada mengatakan 6 sekta dari Bali. Ya, pada pengkaji kedua ada menyatakan 9 sekta di Bali. Dan yang terakhir ada mengatakan 13 sekta di Bali. Dan perkembangan dari menjadi 13 sekta ini adalah pengembangan dari salah satu sekta Siwasiddhanta yang berkembang, sehingga dari perkembangan Siwasiddhanta ini terciptalah 13 sekta. Lalu bagaimana kajian-kajian para ahli kita di Bali sampai bisa menemukan ada 13 sekta di Bali? Itu adalah dipelajari dari peninggalan-peninggalan tradisi yang masih kita warisi. Karena kenapa? Pada masa peleburan sekta, nama-nama sekta itu ya. Peleburan nama-nama sekta, sesungguhnya bukanlah sektanya bukanlah budayanya yang dilebur. Yang dilebur itu hanya namanya doang ya. Hanya namanya doang. Nama-nama sektanya yang dilebur ya. Seperti misalnya apa? Sekta Brahma, sekta Waisnawa, sekta Saiwa, sekta Buddha, sekta Kala, sekta Bayu, sekta Bodha Sugata, sekta Resi, sekta Sora, Ganapatya. Ini nama-nama ini yang dilebur. Dihilangkan nama itu. Tapi tradisi budayanya masih ya. Tradisi budayanya masih dilestarikan oleh umat kita, baik itu di dalam bentuk upakara ya maupun dalam bentuk tradisi-tradisi yang lainnya. Ada kesenian ya, ada kesenian-kesenian yang lahir dari sekta juga ya. Di Bali seni tari-tari keramat ya, tari-tari sakral kita itu banyak juga peninggalan-peninggalan sektarian. Ini budayanya memang tidak dilebur, tidak dihilangkan di Bali. Kenapa tidak dihilangkan? Karena budaya itu adalah kasanah kekayaan Hindu yang tidak dilebur ya. Tradisi budaya itu adalah kasanah kekayaan Hindu Nusantara ya. Nah, karena itu merupakan kekayaan itu tidak dilebur, kekayaan itu tidak dihilangkan. Yang dihilangkan adalah keyakinan atas nama-nama yang mereka yakini kuat yang bisa menciptakan konflik. Dan setelah itu barulah dilebur menjadi keyakinan Trimurti. Keyakinan Trimurti ini adalah sesungguhnya juga berbentuk sektarian gitu, ya. Sektarian Brahmaisme, sektarian Waisnawa, sektarian Siwaisme. Nah, ketiga sekta yang besar inilah menjadi sekta Trimurti. Nah, kemudian Trimurti ini disempurnakan sastranya, disempurnakan wawasannya, disempurnakan fungsi manfaatnya, diaplikasikan kepada Buana Agung dan Buana Alit, dijadikan tolak ukur, kaji, uji, bukti, dan evaluasi atas hidup manusia, diselaraskan atas Tri Angge, diselaraskan atas Tri Bayu Sakti,
diselaraskan atas Bayu Sabdaidap, diselaraskan atas Tri Buana, diselaraskan atas Tri Sakti, diselaraskan atas Tri Puruse, diselaraskan atas Tri Guru, maka menjadilah konsep Trimurti begitu hebat. Ya. Nah, setelah dipahami bagaimana wawasan Trimurti itu begitu besar dan begitu hebat, maka nama-nama sekta ini dengan mudah mereka melebur diri, ya. Tidak lagi ada sekta-sekta yang menyatakan dirinya sebagai sektarian yang murni, ya, karena semua sudah dilebur, ya. Ada sekta Brahma, ada Waisnawa, Linggayat, Ganapati, Pasupata, Siwasdanta, Tantrayana, Indra, Kala, Sambu, Bayu, Saurapata, sekta Buddha, ini semua dilebur. Mereka memahami mereka sesungguhnya bagian-bagian daripada konsep Dasaksara. Ya, konsep Dasaksara. Di Dasaksara ini penuh kekuatan di dalamnya, penuh bentukan di dalamnya, penuh warna di dalamnya. Nah, ternyata apa? Seluruh sekta-sekta yang ada adalah bagian-bagian dari Dasaksara. Dan Dasaksara adalah konsep keseimbangan alam Tribuana Saptaloka atau konsep keseimbangan langit. Apapun yang ada di dunia ini, keyakinan yang ada di dunia ini menurut konsep Dasaksara itulah merupakan bagian daripada Dasaksara itu sendiri, di mana seluruh kekuatan-kekuatan itu dikelompokkan menjadi 10 yang berada di ring Purwa Daksina Pasimutara Madya, ring Gania Nariti Wayabia Ersania Akasa. Jadi dengan 10 ini bisa melebur semua. Dengan konsep pemahaman Dasaksara yang baik dan benar, pada saat itu tak ada pergolakan sedikit pun ketika lebur nama sekta itu. Tetapi budaya-budaya yang diwariskan, budaya-budaya yang dimiliki oleh para sektarian itu tetap dilestarikan sampai sekarang. Karena apa? Karena tradisi budayanya adalah kekayaan Hindu Nusantara saat itu. Nah, ini apa bukti budayanya itu masih kukuh gitu ya. Masih dilestarikan sampai sekarang. Ada Sat Kertih kontrolnya, ya. Ada Danu Kertih. Bagaimana kita melestarikan danau? Nah, pada saat itu ada pemujaan, penghormatan kepada danau, ya. Ada penghormatan pada pohon gitu ya, Wanu Kertih gitu. Ada pemujaan kepada dewa laut, Segala Kertih. Ada pemujaan terhadap kekuatan bumi, itu adalah Buana Kertih. Ada pemujaan kepada surya, gitu. Isi langit, itu adalah Atma Kertih. Jadi ini adalah di Sat Kertih saja sudah mampu mengaplikasikan semuanya. Di sini sebagai bukti-bukti bahwa kita masih menghormati penghuni pohon, kita masih menghormati penghuni setre, kuburan, kita masih menghormati penghuni gua, penghuni batu besar, gunung, bukit. Nah, ini fakta menyatakan bahwa apa? Kita masih melestarikan tradisi budaya itu. Dan kemudian dalam proses pengabenan juga sama, ada proses ngaben dibakar, ada proses ngaben ditanam, dikubur, ada proses ngaben ditaruh begitu saja mayatnya seperti di Songan, ya. Di Songan ya? Di Trunyan. Nah, ini menyatakan bahwa apa? Tradisi itu masih lestari sampai sekarang, nggak hilang, ya. Itu kehebatan kebijakan daripada apa? Leluhur-leluhur kita menentukan peleburan sektarian bukan berarti melebur budayanya. Nah, sekarang kan berbeda. Sekarang sampai budayanya pun ingin dilebur. Itu bagaikan kita menghancurkan diri sendiri. Seharusnya apa? Nama sektariannya ini dilebur, bukan budayanya dilebur. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Menjadi konflik besar di antara kita. Kita beda cara mengambil kebijakan masa lalu dengan kebijakan masa kini. Nah, lalu kenapa sih nama-nama itu sudah harus dilebur gitu ya? Di dalam tattwa sastra Triaksara menyebutkan bahwa Triaksara ini adalah kekuatan bumi dan langit, kekuatan Tribuana Saptaloka dan Natar Buana Saptoptala. Di situ kekuatan sakti dan kekuatan sidi, ya. Kemudian di situ adalah kekuatan dewa dan kekuatan betara untuk di Tribuana Saptaloka. Dan disitulah kekuatan Buddha dan kekuatan kala, kekuatan makhluk gaib yang ada di Natar Buana Saptoptala. Jadi di Trisakti, di Triaksara ini kajiannya tentang apa?
tentang kekuatan bumi gabung jadi 3, dan kekuatan langit gabung jadi 3. Kekuatan langit disebut dengan Tri Dewata, dan kekuatan bumi disebut dengan Tri Sakti. Lalu Tri Sakti dan Tri Dewata bertemu di kerajaan kita, dan lahirlah upacara Dewaya dan Butaya. Pada konsep Dewayanya ada pemujaan kepada roh leluhur, ada pemujaan kepada betara-betari, ada pemujaan kepada para dewa. Dan pada Tri Saktinya Butaya kita ada pemujaan kepada penghormatan kepada penghuni makhluk gaib yang disebut dengan sakti, ya, disebut dengan makhluk-makhluk gaib atau yang terdiri dari Panca Mahabhuta, Panca Detya, Panca Durga, Sabto Durga. Ini mendapatkan persembahan segahan paling kecil, di atasnya adalah caru, ya, dan caru ini berbagai tingkatan. Jadi di setiap tempat suci orang Hindu Bali, ya, di situ selalu ada konsep Tri Sakti di bawahnya dan Tri Dewa di atasnya. Dan Tri Dewa inilah yang menjadi fenomenal di dalam ajaran Dasaksara. Lalu di Kemulan adalah tempat penyatuan dari seluruh kekuatan alam, di mana unsur bumi menjatuh menjadi 3 disebut dengan Tri Sakti, dan unsur langit menyatu menjadi 3 disebut dengan Tri Dewata. Jadi Tri Dewata dan Tri Sakti menyatu, lahirlah Trimurti. Ya. Jadi Trimurti adalah kekuatan Tribuana Saptaloka, Natar Buana Saptapetala menjadi 3 kekuatan maha besar yang disebut dengan trio. Ya, trio. Ya. Trio. Ini trio berarti apa? 3 kekuatan yang merupakan satu kesatuannya. Ya. Satu kesatuan dari gabungan 3 kekuatan, itu nama trio. Jadi ini harus benar-benar dipahami ketika apa? Ada puja namanya trio dasa saksi. Ya. Nah, di sinilah Tri Sakti dan Tri Dewata ini bertemu menjadi kekuatan Trimurti, dan dari Trimurti inilah melahirkan konsep Kemulan. Ya. Nah, di dalam Tri Dewata itu, ya, dalam Tri Dewata itu terdiri dari apa? Ada Tri Sakti. Salah ya. Ada dalam Tri Dewata ini ada pertama adalah Tri Purusa, Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa. Ya. Tri Dewata itu sendiri adalah Brahma, Wisnu, Iswara. Sudah Tri Dewa ini juga adalah terdiri dari guru, adiguru, pramesti guru. Kemudian ada Dewata, Dewati, dan Kawitan. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan daripada Tri Dewa itu sendiri. Ya, Tri Dewa itu terdiri dari roh suci dan betara gelombang energi serta Dewata atau berwujud-wujud sinar-sinar, ya, pancaran sinar suci. Ini namanya Tri Dewata. Sedangkan Tri Sakti itu adalah kekuatan pengendali api, si air, dan sin angin, ya. Nah, ada Ayu Masrangde, Nila Seraya, dan Semara Bawa. Di bawah ini ada Panca, ya. Ada kekuatan 5 unsur, yaitu 5 unsur Panca Mahabhuta, Bayu Geni, Teja Apah Pertiwi. Ada kekuatan Panca Detya, Anggapati, Rajapati, Banaspati, Raja Iwija Sakti. Ada Panca Durga, Durga Petak, Durga Bang, Durga Godang, Durga Mancawarna. Ini adalah di bawah kekuatan Tri Sakti. Lalu ada makhluk-makhluk gaib, ya, banyak, yang begitu banyak, ya. Penghuni dari unsur timur, Gua Rajut, Pensara, Batu Gigit. Unsur selatan, Setro, Ganame, Catus, Pada, Pertuan, Demak, Pergi, Karangker, Tegal, Angker. Unsur barat, Gunung, Bukit, Tarugang, Tegalinga. Unsur utara, Tlaga, Danu, Tukar, Panggung, Curan, Campuran, Tegal, Kesawan, terus Asgar, Asat. Jadi di sini banyak makhluk-makhluk gaib terkumpul menjadi 5. Ya. Nah, inilah disebut dengan sakti, bagian dari Tri Sakti. Nah, lantas kembali lagi kepada Kemulan. Ya, ada Tri Dewa. Ada Tri Dewata, ya. Ada Tri Dewata, banyak nama, ya. Sebagai tempat daripada Brahma, Wisnu, Iswara, ya. Sudah itu sebagai tempat Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa, sebagai tempat guru, adiguru, pramesti guru, dan sebagai tempat betara kawitan, ya. Dan betara kawitan ini yang memiliki sifat apa? Purusa dan perdana, laki dan perempuan, Arda, Naraswari. Ya, dengan sifat-sifat betara kawitan yang purusa perdana ini, ya, maka menyatukan kekuatan positif dan kekuatan negatif. Ya.
Lalu kekuatan dewati pengendali kekuatan negatif, kekuatan dewata pengendali kekuatan positif. Maka adalah dewata dan dewati. Itu adalah yang ada di Kemulan ya, yang harus kita pahami. Nah, dari sekian ada triguru, yaitu guru, adiguru, pramesti guru. Ada siwa, siwa, sada siwa, pramasiwa. Ada sang yang tiga, Brahma, Wisnu, Iswara. Sang yang tiga murti sakti, Brahma, Saraswati Dewi, Wisnu, Serdewi, Iswara, Uma Dewi. Ada sang yang tiga sakti, Ayu Mas Serangda, Nila Seraya, Semarbawa. Ada Bater Kawitan, yaitu yang bisa menyatu ya lahir numadi kepada kita, yaitu dewata dewati. Iya. Nah, lalu dari sekian banyak yang ada di merajan kita di Kemulan itu, bagaimana kita mensinergikan kekuatan beliau pada diri kita agar kita disebut dengan apa? Manunggaling Buana Walit kelawan Buana Agung. Manunggaling kaula kelawan Gusti. Jadi sebagai orang Bali ya, kita harus benar-benar bisa memahami konsep Kemulan itu adalah sebagai tempat kita apa? Menyatukan jiwa dan raga kita, menyatukan Buana Walit dan Buana Agung kita, Buana Walit kita kepada Buana Agung, menyatukan kaula Gusti kalau dalam istilah Jawa. Di Kemulan inilah tempatnya, ya. Maka kenapa di Kemulan tempatnya? Karena di Kemulan inilah tempat kesatuan, satu kesatuan dari seluruh unsur. Jadi yang kita patut ketahui sebagai orang Hindu Bali adalah pertama, jika memang kita sadar di dalam diri kita ada yang numadi. Dan siapakah yang numadi? Yang numadi adalah yang dewata. Yang dewata adalah kekuatan roh yang telah berwujud sinar. Ya, kekuatan roh yang berwujud sinar suci. Atau lalu disebut dengan apa? Roh suci. Kekuatan roh yang telah mendapatkan kekuatan bather, betara, dan telah mendapatkan kekuatan sinar suci dari Tuhan. Maka disebut dengan roh suci. Roh suci ini yang terikat oleh karma atas perbuatan sebelumnya, maka ini numadi kembali, narbawa kembali. Nah, lantas jika memang orang Bali itu sadar di dalam dirinya ada orang numadi, ada roh yang numadi, tugas kita adalah bagaimana kita menyatukan yang numadi masuk ke dalam diri kita dan menjadi penuntun kita. Itu yang terpenting. Ya. Jika ini kita sebagai orang Bali tidak paham, nah ampura ya, jadinya lucu. Kita keluar-keluar ngomong tentang yang numadi, ada yang numitis, ya, macam-macam lah bahasanya tentang konsep-konsep penumadian, punarbawa, dan segala nama lain disebutkan. Tetapi ternyata kita tidak bisa dan tidak paham tentang bagaimana menyatukan yang numadi dalam diri agar menjadi pengendali hidup. Ya, jadinya ya teori itu teori yang tidak relevan dengan pengetahuan yang kita punya, dengan wawasan yang kita punya, tak mampu teraplikasi ke dalam diri, kan prihatin jadinya. Sehingga apa? Kita tidak punya daya spiritual yang tinggi, tidak punya daya spiritual yang kuat. Karena apa? Ya, karena kita ada yang numadi, tapi kita tidak bisa memberdayakan. Ada yang numadi, kita tidak bisa memahami dan mengerti bagaimana beliau terjadi di dalam diri. Nah, ini kan menjadi wawasan yang wajib digali, wajib ditemukan, wajib diaplikasikan ke dalam hidup agar hidup ini benar-benar selaras dengan yang numadi. Siapa tahu dalam diri ternyata yang numadi itu adalah maha hebat, ya. Yang dahulunya ternyata adalah roh suci, yang dulunya ternyata adalah roh sakti, yang dulunya adalah roh wiweke jenana, cerdas, luar biasa, lugas, logis, rasional, yang dulunya adalah roh diatmika, mampu melakukan kaji, uji, bukti, dan evaluasi, yang dulunya roh mungkin seorang pengusaha besar, ya,
Loh, kalau yang seperti itu lantas numadi pada diri, tak mampu dikawinkan pada diri, tidak mampu dimasukkan ke dalam diri, tidak mampu diselaraskan pada diri, kan mubasir teori agama itu jadinya. Nah, ini yang harus dipahami kita sebagai umat Hindu Bali. Nah, lantas yang kedua, kalau sadar kita punya Bayu Sabdedap, ya, kalau sadar kita punya Bayu Sabdedap, punya kekuatan otot untuk bergerak dan bekerja, punya kekuatan bahasa untuk berkomunikasi, punya kekuatan pikiran untuk berpikir yang cerdas. Kalau kita sadar bahkan Bayu Sabdedap dalam diri dan tahu bahwa Dewaneng Bayu Sabdedap adalah Brahma Wisnu Iswara, Om Ang Brahma Iswara Bayu Sabdedap, gitu cara mantranya. Tetapi lantas tidak bisa mengaplikasikan kayak kekuatan Sang Yang Tiga ini ke dalam jiwa kita yang memiliki Bayu Sabdedap, ya sama juga kosong. Ya, sama juga kosong. Arti daripada apa? Arti daripada wacana kita tentang kekuatan Sang Yang Tiga sebagai pengendali Bayu Sabdedap. Kekuatan Trimurti sebagai penghidup Bayu Sabdedap. Kekuatan Trimurti sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas Bayu Sabdedap kita sampai menjadi, menurut sastra dikatakan, Angreke Bayu Suci, Sabda Sidi, Idep Mandi. Nah, lantas dengan ucapan-ucapan identitas ucapan yang begitu besar, Bayu Suci, Sabdo Sidi, Idep Mandi. Sementara kita tidak ngerti mengaplikasikan. Padahal itu ada di merajan kemulan kita. Ya sia-sia. Itu hanya teori-teori belaka. Ya. Nah, kemudian Tri Dewata ini, ya, Brahma Wisnu Iswara ini, Sang Yang Tiga Sakti, Sang Yang Tiga Murti Sakti ini menyatu menjadi Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa, yang dikatakan bahwa kita Hindu adalah patrilinear, garis kelelakian, garis siwaisme, sehingga mampu menyatukan Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa, walaupun mereka sektarian di dunia ini, tapi sektarian itu semua mengaku memuja Siwa. Berarti kenapa semua sektarian itu mengaku muja Siwa? Sektarian Siwa Durga memuja Siwa, apapun mereka yang mereka puja itu tetap dikatakan apa? Pemuja Siwa. Kenapa disebut dengan pemuja Siwa? Karena kita mengacu pada garis patrilinear, garis kelelakian, garis siwaisme. Nah, di kemulan ketika Sang Yang Tiga Murti Sakti, Brahma Saraswati Dewi, Wisnu Sardewi Iswara Umadewi menyatu menjadi Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Dan konsepnya itu ada di kemulan rong tengah. Jika memang ada itu Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa, Suksma Nunggal, lalu tidak bisa kita tunggalkan di dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang patrilinear sesungguhnya, menjadi manusia yang siwaisme sejati, ya juga sia-sia. Ya. Kita tahu di kemulan Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Lalu bagaimana kita mensinergikan diri kita kepada kekuatan Siwa itu? Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa, Suksma Nunggal. Nunggalnya ditunggalkan kemana? Ya, ditunggalkan ke Buana Alit kah? Atau ditunggalkan ke Buana Agung? Atau ditunggalkan kepada kekuatan-kekuatan lain? Nah, jika ini kita tidak pahami padahal itu ada di merajan, ya kembali lagi. Jadinya apa? Teori-teori kita jadi mubasir. Ya. Kemudian ada lagi. Kekuatan Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa ini yang telah menyatukan seluruh kekuatan, lalu manunggal lagi, menyatu lagi menjadi guru atau landasan patokan, ya. Yang disebut dengan guru. Lalu guru itu ada tri guru. Guru, adiguru, pramesti guru. Ada tiga tingkatan guru, ya. Nah, jika dan kita percaya bahwa di kemulan itu bersama Bataru Guru, Adiguru, Pramesti Guru, tapi kita ternyata tidak bisa mengaplikasikan ke dalam diri kita. Padahal kita tahu Buana Agung dan Buana Alit ini adalah manunggal. Buana Agung membentuk Buana Alit. Buana Alit menjadi bagian dari Buana Agung. Dan itu ada konsepnya semua di kemulan. Tapi kita tidak bisa mengawinkan pada diri kita. Tidak bisa menyatukan
kekuatan itu kepada diri kita, ya sama juga bohong, ya. Jadi segitu ada kekuatan di kemulan kita, ya, yang menjadi landasan-landasan sastra, landasan-landasan agama, landasan-landasan keyakinan, tapi kita tidak bisa menyelaraskan di situ. Kan prihatin jadinya. Nah, ini kenapa tiang selama ini tiang sering bilang apa? Saya prihatin dengan orang Bali. Banyak orang Bali yang tidak paham. Yang begitu banyak kekuatan di kemulan. Tetapi lantas karena tidak paham, mereka berburu saudara empat yang masih bawah, ya, yang masih berbentuk detail-detail bagian kecil daripada Trisakti itu sendiri. Padahal di kemulan itu sudah ada Trisakti. Yang siro angrang sukaken pengiwo sakti. Onang kita menyembah bakti ring sang yang tiga sakti pengawakaning Pri Durga Wisesa. Ayu mas serang nilai serayu semar bawa junjungan te. Nah, ketika semua itu ada di kemulan, karena tidak dipahami dan tidak mengerti, lalu mereka berburu, ya, mencari tempat-tempat angker, meninggalkan apa? Ibarat makan, ya, itu kita meninggalkan gudang makanan yang begitu besar, mencari apa? Mencari makanan-makanan kecil yang ada di sana sini. Ya. Kita memiliki sebuah energi gardu besar, maha besar. Lalu kita mencari apa? Energi-energi kecil di alam ini. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena kita hampir kita tidak mengerti. Misalnya katakanlah siwa. Siwa itu terdiri dari kekuatan apa sampai disebut dengan siwa? Nah, ini kan kita sangat kurang, bukan tidak, sangat kurang pengetahuan kita. Lalu sampai disebut dengan Brahmaisme, Siwaisme, Waisnawa. Itu kekuatan Wisnu sampai berapa banyak disatukan. Kekuatan Brahma ini berapa banyak disatukan. Kekuatan Iswara Sunia itu berapa banyak. Dan kekuatan Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa, kekuatan berapa banyak. Ya, ini kalau kita tidak pahami kekuatannya, hanya kita tahu nama doang, ya kita akan berat. Jadinya apa? Memuja kemuliaan itu menjadi rumit, menjadi sulit, menjadi bingung dan membingungkan sekali. Memang fakta bagi umat Hindu Bali kita, kalau kita memuja di kemuliaan itu bingung. Mau puja siapa ya? Katanya Sang Yang Tiga, Brahma Iswara, katanya kemimitan, kawitan, katanya Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa, katanya Betara Guru. Tetapi kita hanya nama paling kita kenal Betara Siwa. Kita kenal Betara Guru. Kita kenal Betara Kawitan. Kita kenal Sang Yang Tiga, Brahma Iswara. Kita baru sebatas kenal itu doang. Jadi itu masih jauh sekali, masih sangat jauh yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita cari pendalamannya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kekuatan yang numadi. Jika kita sadar ada yang numadi pada diri, jika sadar ada leluhur yang numadi pada diri, bagaimana menyatukan yang numadi pada diri agar diri tertuntun dan terkendali? Itu catatan pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyatukan kekuatan Sang Yang Tiga Murti Sakti, Brahma, Saraswati, Wisnu, Sardewi, Iswara, Uma Dewi, agar mampu melahirkan kekuatan Bayu Sabdedap yang maksimal. Itu menjadi catatan kedua. Yang ketiga, bagaimana menyatukan kekuatan Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa yang dinyatakan sebagai kekuatan tertinggi dalam pemujaan Hindu. Ya, itu Siwa itu pemujaan tertinggi. Karena apa? Apapun sektanya, mereka tetap mengatakan apa? Memuja Siwa. Kecuali apa? Kecuali ada sekta yang yang kemarin yang Krishna ini, ya. Ya, ini mereka tidak memuja Siwa, ya. Mereka justru melakukan pemujaan kepada apa? Bagian terkecil dari Wisnu. Karena 9 awatara itu salah satu awatara adalah Krishna, ya Krishna awatara, dan Krishna ini yang dipuja. Tetapi di balik manipulasi pemujaan Krishna itu sesungguhnya apa? Memuja manusia sebagai nabinya, ya
ada manusia sebagai nabinya untuk memuja Krishna. Nah, ini kecuali aliran itu. Dan lain daripada itu, kalau di India asli, itu pemuja-pemuja sektarian itu semua mereka mengaku memuja Siwa. Bahkan Durga sendiri pun itu memuja Siwa. Nah, disinilah Siwa itulah menjadi pemujaan tertinggi. Dan ketika Siwa itu ada di Merajan, kita meyakini ada di Merajan. Siwa Sada Siwa Pramasiwa. Kenapa kita meyakini? Karena Merajan adalah penghubung kita. Kemulan ya. Kemulan kita penghubung kita kepada Tribuana. Berbuah suah, Siwa Sada Siwa Pramasiwa, Semenunggal, Guru Adi Guru Pramesti Guru, sudah itu Brahma, Wisnu Iswara, Brahmaisme, Waisnawa, dan Siwaisme. Nah, ketika itu ada di Kemulan, tugas utama kita berarti apa? Bagaimana manunggaling Buana Agung, Buana Alit kita pada itu. Ya, itu di Tridewata. Nanti setelah ini, bagaimana kita manunggaling Raga Sarira, badan kasar ini yang terbentuk dari Panca Mahabhuta dengan kekuatan Trisakti. Agar apa? Kesempurnaannya bisa angrangsuk kiwa kelawan tengan menjadi satu kesatuan dalam diri. Karena ajaran tertinggi adalah ajaran kiwa lawan tengan. Ajaran kiwa tengan itu berarti apa? Kekuatan Trisakti dan kekuatan Tridewata itu menjadi satu kesatuan di dalam diri kita. Nah, sekarang janganlah terlalu mimpi terlalu jauh dulu tentang kiwa tengan. Kita mimpi dulu apa? Bermanfaat dan berdaya guna Merajan itu sendiri. Ya. Bermanfaat dan berdaya guna Merajan itu sendiri. Lalu bermanfaat dan berdaya guna itu seperti apa? Itu